kabar gembira bagi para pecinta mobil Volkswagen di Indonesia. Bertempat di Blackstone Garage, khususnya bagi para pemilik VW Safari, kini semakin mudah bercengkrama dengan dibentuk komunitasnya, yaitu Volkswagen Team Club pada 9 Juni 2023. Ya, saya Bambang Satyo, Ketua MPR Republik Indonesia sekaligus juga Ketua Ikatan Motor Indonesia mengucapkan selamat atas terbentuknya Volkswagen Team Club atau VTC pada hari ini. Semoga nanti yang punya VW Safari bisa bergabung di VTC ini. Klub ini sendiri didirikan oleh Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia Bambang Susatyo, Irjen Pol Puji Hartanto Iskandar, Ray Gregory, Adi Yunadi Enjun, dan Arif Gunawan. Ketua Volkswagen Team Club Ray Gregory merasa sangat perlu keberadaan klub mobil asal Jerman ini, mengingat sejarah panjangnya di dunia otomotif. Bahkan bagi Indonesia, VW Safari menjadi sangat istimewa karena untuk pasar Asia hanya masuk ke Indonesia saja. Kini, mobil VW Safari juga banyak digunakan untuk mendukung kegiatan transportasi turisme. Zaman dulu banyak VW Safari yang dihancurkan, diambil chassisnya untuk dipakai di kodok-kodok tua. Setelah kita sadarin adalah Indonesia adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara di mana ada VW Safari. Seperti di Malaysia nggak ada, di Singapura nggak ada, nggak pernah masuk. Bahkan ada orang yang mesti melakukan upaya sangat luar biasa untuk bisa punya Safari impor dari Indonesia ke Malaysia sampai ada di situ. Nah, sedangkan di kita sekarang kebanyakan VW Safari ini dipakai untuk pariwisata. Volkswagen Team Club atau VTC melengkapi klub VW yang sudah ada sebelumnya, yaitu Volkswagen Beetle Club dan Volkswagen Fan Club. Bicara soal nama klub, dua klub sebelumnya mengacu pada penamaan mobil VW di Amerika Serikat, seperti Beetle untuk VW Kodok dan Fan untuk VW Kombi. Sehingga untuk model VW Safari menggunakan nama Team seperti yang populer di Amerika Serikat. Kenapa kita pakai Team? Karena kalau Volkswagen Fan Club udah pakai bahasa Amerika, Inggris gitu ya, Amerika. Beetle juga sama. Nah, kita kalau pakai Safari kan beda. Padahal sebenarnya ya udah kita pakai Ting supaya orang di luar tahu. Kalau kita bilang Volkswagen Safari Club, orang dari luar negeri nggak tahu ini apa. Tapi kalau pakai Ting Club, pasti orang tahu. Demi memudahkan para pemilik VW Safari untuk bisa bergabung, VTC menyiapkan media sosial sebagai sumber informasi mengenai Volkswagen Team Club. Kan sebenarnya kita daftar 001 Pak Bamsud sampai 010, karena itu pendiri. Per hari ini udah ada tambah kira-kira 10 orang lagi udah mau daftar lagi. Nah, karena kita belum launching kan, nah, nanti akan ada websitenya dan lain-lain. Dan kita terbuka untuk anggota dari seluruh Indonesia. Volkswagen Team Club menginginkan semakin banyak orang menggunakan kembali VW Safari yang telah dianggap sebagai salah satu aset negara yang harus dipertahankan dan memiliki nilai sejarah bagi Indonesia sendiri. Sekarang dari luar negeri banyak yang udah mulai melirik VW Safari karena susah di luar. Moga-moga ini mobil ini tetap di Indonesia dan tidak dibawa keluar. Kita aja karena ini aset, soalnya aset bagi bangsa Indonesia juga karena ada sejarahnya. Zaman pemerintah Pak Harto, mobil ini dibawa ke Indonesia untuk tugas-tugas Pak Camat di daerah. Jadi sebenarnya ini mobil bersejarah sebenarnya. Sementara ketua ini sekaligus ketua MPR Bambang Susatyo berharap seluruh komunitas dapat mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, semangat solidaritas, dan gotong royong. Ya, harapan saya para anggota komunitas, mau VW, mau mobil Toyota, mau mobil-mobil sport club, ya jaga nilai-nilai persatuan dan kesatuan sesama anak bangsa dan tingkatkan rasa kekeluargaan dan nilai-nilai kegotong royongan. Ya. Seri ke-11 gelaran MXGP 2023 yang berlangsung di sirkuit Selaparang, Lombok, Nusa Tenggara Barat telah digelar. Pebalap Red Bull Gas Jorge Prado keluar sebagai pemenang pada race 1 MXGP Lombok tersebut. Jorge Prado menyelesaikan balapan 17 lap dalam waktu 34 menit 39,379 detik. Prado melaju dengan cepat sejak awal balapan. Dominasi pebalap asal Spanyol itu tak mampu dipatahkan oleh crosser lainnya. Di podium, Prado ditemani oleh pebalap Kawasaki Racing Team MXGP, Romain Fevre, yang mengamankan tempat kedua dengan selisih waktu 7,1 detik. Kemudian di podium ketiga, ditempati oleh Glenn Coldenhoff dari Monster Energy Yamaha MXGP Team.
Sementara itu, Hilman Maksum yang menjadi satu-satunya wakil Indonesia dalam kelas MXGP harus puas berada di posisi 16. Masuk melalui jalur wildcard, crosser asal Kroya itu finish dengan selisih 2 lap dari sang pemenang. Di race 2 MXGP Lombok 2023, pembalap Kawasaki Racing Team MXGP Romain Fevre berhasil keluar sebagai pemenang. Kali ini Romain Fevre berhasil naik podium pertama setelah pada race 1 hanya finish di urutan kedua. Dia menyelesaikan balapan 17 lap dalam waktu 35 menit 34,487 detik. Sejatinya race 2 kali ini berjalan lebih seru dan ketat. Pebalap asal Prancis tersebut berbalik unggul atas crosser Red Bull Gas Jorge Prado yang sebelumnya sukses di race 1. Kali ini Jorge Prado finish dengan selisih 1,808 detik saja. Kemudian pembalap Monster Energy Yamaha MXGP Glenn Coldenhoff kembali mengamankan podium ketiga dengan hanya terpaut 3,178 detik dari Romain Fevre. Sedangkan pebalap Indonesia Hilman Maksum hanya finish di urutan ke-17 dengan selisih 2 lap dari pemenang. Pebalap Indonesia Fadilah Arbi Aditama menjadi juara 1 pada race 2 seri kelima FIM Junior GP World Championship kelas Moto3 di sirkuit Catalunya, Spanyol pada hari Minggu 16 Juli 2023. Fadilah Arbi menjadi pebalap Indonesia pertama dalam sejarah yang memenangkan kelas motor prototipe kancah Eropa. Memulai balapan dari grid ke-16, Fadilah Arbi melakukan start dengan baik dan berada dalam persaingan barisan depan. Pebalap asal Purworejo itu secara meyakinkan melewati pesaingnya dan menempati posisi terdepan hingga lap terakhir. Ketegangan terjadi pada tikungan terakhir, di mana pebalap asal Spanyol David Almansa berhasil menyusul Fadilah Arbi dan finish lebih dulu dengan selisih waktu 0,005 detik. Namun David Almansa diputuskan melanggar track limit dan harus diturunkan satu posisi, sehingga Fadilah Arbi Aditama dinyatakan sebagai pemenang FIM Junior GP World Championship. Junior GP merupakan kejuaraan pembibitan untuk pebalap masa depan MotoGP. Junior GP telah berperan besar dalam mengembangkan para pebalap kelas dunia, termasuk juara dunia 8 kali Marc Marquez, juara MotoGP 2020 Joan Mir, dan juara MotoGP 2021 Fabio Quartararo. Sebanyak 30 provinsi memperebutkan tiket menuju PON ke-21 tahun 2024 di Aceh dan Sumatera Utara untuk cabang olahraga bermotor. Bertajuk IMI Repsol Prakualifikasi PON ke-21 tahun 2024. Cabur ini mempertandingkan kategori balap motor dan grass track yang berlangsung selama 2 hari, yaitu 25 dan 26 Juli 2023 untuk kategori balap motor di sirkuit karting Sentul, serta 28 dan 29 Juli 2023 untuk kategori grass track di sirkuit Carglass Cibinong. Ini adalah event Prapon dari cabang olahraga bermotor, di mana PP ini di sini selaku pengurus pusatnya melaksanakan balap ini langsung dan semua kepanitiaannya dari PP ini. Itu kan adalah ajang pembuktian nih pembalap-pembalap daerah itu untuk bisa tampil di PON-nya itu. Jadi memang ini sangat bergengsi bagaimana atlet-atlet itu berprestasi untuk lolos di acara PON-nya. Dari kategori balap motor, terdapat 4 kelas yang dipertandingkan, yaitu standar perorangan, standar beregu, modifikasi perorangan, dan modifikasi beregu. Di kelas perorangan akan dipilih 22 provinsi,
serta 10 provinsi untuk kelas beregu yang akan lolos ke ajang PON 2024. Ada kelas standar, perorangan dan beregu, ada kelas modifikasi, perorangan dan beregu juga. Jadi ada 4 medali emas nanti yang diperebutkan dari cabang bermotor yang on-road, di luar yang off-road. Off-road juga nanti sama, ada 4 medali emas juga. Jadi total dari bermotor ada 8 medali emas. Total provinsi yang ngikut di Prapon adalah 31 provinsi dari 38 provinsi yang ada sekarang, termasuk 4 yang baru di Papua Selatan, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan. Salah satu yang ikut adalah Papua Barat Daya, provinsi baru yang ikut. Untuk PON kita batasi usianya, di mana sudah 4 kali PON, juara itu selalu senior kan. Nah kali ini dengan batasan umur yang berbeda, standar itu 16-20, dan yang modifikasi itu 16-25. Jadi memang membuat pusing para pemprov karena rata-rata umur pembalap yang bagus kan di atas 25 kan. Tapi inilah PON, proses pembinaan itu mulai dari sini gitu. Dari 4 kelas tersebut, kontingen Nusa Tenggara Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, Papua Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur menjadi provinsi yang meraih podium di Prapon 2024. Keberhasilan yang diraih tentu tidak lepas dari persiapan yang dilakukan oleh setiap kontingen. Seperti halnya DKI Jakarta yang sangat serius mempersiapkan para pebalapnya, seperti melatih fisik hingga mengikuti ajang balap internasional. Kalau DKI mempersiapkan 12 pembalap, di mana 6 untuk balap motor road race dan 6 lagi untuk balap grass track. Kalau target yang pasti kita jadi juara umum untuk sapu bersih semua medali. Kalau persiapan banyak dalam hal fisik, para atletnya, terus juga dengan kendaraannya, kami sudah latihan. Pelatihan para atlet kami juga mereka mengikuti kejuaraan di Seri Asia, dan begitupun untuk tim grass track, mereka juga latih tanding di negara Eropa. Mungkin itu tambahan para atlet ini untuk menimba ilmu dalam skill berkompetisi ini. Ya, persiapan saya sudah matang untuk menghadapi Prapon dan PON tahun 2024. Dan hari ini saya sudah menyelesaikan balapan saya di Sentul di ajang Prapon. Dan hasilnya masih belum memuaskan untuk saya karena saya finish di posisi ketiga. Karena ada kendala teknisi di bagian motor. Ya, harapan saya bisa menyumbangkan medali gold buat DKI Jakarta. Persiapan saya udah cukup matang dari segi fisik, mental, dan di atas motor. Hasil hari ini saya lumayan puas karena saya berada di posisi pertama di kelas beregu standar. Target di PON-nya sendiri pastinya saya mau nyumbangin medali emas untuk DKI Jakarta. Tim kontingen Banten meraih hasil maksimal setelah memastikan lolos Pekan Olahraga Nasional pada cabang olahraga grass track untuk semua kelas, yaitu standar perorangan, standar beregu, modifikasi perorangan, dan modifikasi beregu. Crosser yang meloloskan kontingen Banten ke pentas PON 2024 antara lain Rio Firmansyah, Kemal Andreas Sidki, dan Jepri Bule. Tim balap Banten mendapat dukungan penuh dari Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia Banten, Tubagus Roy Fakhroji Basuni. Kontingen Banten yang ikut kejuaraan Prapon ikut 18 kelas dari road race 4, grass track 4. Kita seleksi atlet dari mulai Porprov Banten pada tahun 2022 yang alhamdulillah atlet-atlet Banten, asli Banten, lokal Banten mengambil dari ini atlet-atlet ini kabupaten kota yang ada di Banten. Alhamdulillah untuk hasil Prapon saat ini kita lolos semua di 8 kategori itu. Dari balap motor 4, grass track 4. Semua atlet Banten lolos. Ikatan Motor Indonesia menyelenggarakan prakualifikasi Pekan Olahraga Nasional ke-21 dengan menggandeng sejumlah pihak. Salah satunya adalah Repsol, yang telah memiliki pengalaman panjang dalam dunia otomotif, baik di Indonesia maupun di dunia.
Head of Marketing PT Pasifik Lubritama Indonesia, Krisnati Desiana, menganggap ajang prakualifikasi PON merupakan ajang balap bergengsi yang harus didukung. Kami Repsol mensponsori ajang Prapon ini dikarenakan kita tahu ini adalah ajang bergengsi buat semua pembalap nasional, di mana pembalap-pembalap terbaik dari tiap provinsi akan memperebutkan tiket untuk masuk PON. Repsol sebetulnya secara resmi bekerja sama IMI itu tahun ini, dan kita akan mensponsori beberapa kejuaraan baik di Motoprix, di drag bike, di grass track. Totalnya kurang lebih sekitar 70 kejuaraan yang akan kita sponsori di tahun ini. Penggunaan oli Repsol sudah dikenal di kalangan pengguna kendaraan bermotor, termasuk motor balap. Sebagai pelumas motor balap, Repsol pun telah terbukti sebagai salah satu oli terbaik yang dapat menghasilkan performa maksimal bagi mesin motor balap. Repsol sudah teruji ya, tidak hanya di Indonesia, tapi kita pun mempunyai pembalap dunia yang telah mempergunakan Repsol. Maka kita yakin banget bahwa Repsol itu punya manfaat untuk meningkatkan performance mesin yang dipakai oleh pembalap-pembalapnya. Karena kita tahu bahwa Repsol dengan formulasinya telah teruji di semua event nasional maupun internasional. Kedepannya, Repsol berharap bisa terus bekerja sama dengan Ikatan Motor Indonesia dalam menggelar ajang balap di Indonesia, baik level nasional maupun internasional, hingga menghasilkan pebalap tanah air berkelas dunia. Ya, harapan dari Repsol tentunya dengan kita bekerja sama dengan IMI dan mensponsori event Prapon ini, kita berharap bisa menghasilkan pembalap-pembalap muda yang berprestasi. Dan bagi Repsol sendiri, dengan dipakainya oleh pembalap-pembalap, kita ingin membuktikan bahwa Repsol memang layak untuk dipakai dan telah teruji baik di event nasional maupun internasional. Dua pebalap muda kebanggaan Indonesia, Fadilah Arbi Aditama dan Aldi Satya Mahendra, mendapat apresiasi dari IMI atau Ikatan Motor Indonesia yang dipimpin oleh Bambang Susatyo berupa uang pembinaan senilai 100 juta rupiah. Bertempat di kantor pengurus pusat IMI, uang pembinaan tersebut diserahkan secara langsung oleh Edi Saputra selaku Deputi Wakil Ketua Umum Roda 2 PP IMI pada 4 Agustus 2023. Jadi ini adalah bentuk apresiasi Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Motor Indonesia, dalam hal ini Pak Bambang Susatyo, memberikan apresiasi kepada pembalap-pembalap Indonesia yang bisa berhasil mengibarkan bendera merah putih di balap-balap internasional. Kebetulan mereka berdua ini kemarin berhasil memperoleh juara pertama di Eropa, yaitu ada di Catalunya dan di Aldi di Ceko. Jadi ini adalah bentuk apresiasi beliau. Dan selanjutnya PPMI memberikan uang pembinaan masing-masing 100 juta kepada Arbi dan kepada Aldi. Bentuk uang pembinaan ini semoga bisa bermanfaat bagi mereka untuk mengembangkan karir balap di tingkat selanjutnya. Apresiasi ini diberikan atas keberhasilan keduanya mengumandangkan lagu Indonesia Raya dan mengibarkan bendera merah putih di ajang balap internasional. Fadilah Arbi Aditama berhasil menjuarai race 2 seri kelima FIM Junior GP World Championship 2023 di sirkuit Catalunya, Spanyol pada 16 Juli 2023 lalu. Dari Arbi sendiri, Arbi sangat senang tentunya. Saya sangat berterima kasih. Harapannya dari Arbi untuk kedepannya, insya Allah Arbi bakal lebih keras lagi usahanya untuk mendapatkan prestasi yang jauh lebih baik di kejuaraan yang sama dan kejuaraan-kejuaraan berikutnya. Sementara itu, Aldi Satya Mahendra berhasil menjadi juara dalam kejuaraan dunia World Super Sport 300 di sirkuit Autodrome Most, Ceko pada 30 Juli 2023. Alhamdulillah ya, saya sangat senang sekali karena saya bisa mendapatkan apresiasi dari Pak Bamsud dan semua. Ya, ini bentuk selamat untuk Aldi juga karena saya bisa mendapatkan juara di Ceko. Sebelumnya saya sudah pernah podium juga di R3 Blue Cool European Championship. Saya
bisa mendapatkan wildcard ini juga karena saya bisa podium di kejuaraan itu. Apresiasi ini diharapkan bisa menjadi motivasi bagi setiap pebalap tanah air untuk mampu berprestasi di event balap dunia. Kita kan ini Ikatan Motor Indonesia itu memang visi misinya membina pembalap untuk bisa berprestasi di balapan internasional. Jadi dengan harapan bahwa pembalap-pembalap ini akan terus berusaha, bekerja keras, dan bisa berhasil mengibarkan bendera merah putih, dan itulah yang akan kita apresiasi kepada para pembalap-pembalap yang bertanding di luar negeri.